Demonstrasi ini haram, haram demi Allah. Banyak orang ikut turun ke jalan, tapi jarang yang benar-benar tahu gimana sih sebenarnya hukum demo itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang nonton sampai selesai banyak rezekinya, amin. Apa hukumnya demonstrasi? Ada yang bilang boleh, ada juga yang tegas mengatakan haram. Nah, kali ini gua bakal bahas tuntas berdasarkan penjelasan para ustadz. Jadi jangan buru-buru ambil kesimpulan sebelum nonton sampai selesai. Demonstrasi ini haram demi Allah, nggak pernah dihalalkan di syariat Islam. Dan lihat demo dari zaman ke zaman, berapa ribu kali, dengerin, berapa ribu kali demonstrasi untuk Palestina dilakukan di setiap negeri di muka bumi, iya gak? Oke, kondisi Palestina mendingan? Berapa ribu kali demonstrasi anti korupsi di negeri kita, iya gak? Iya gak? Mendingan gak korupsi sekarang? Sejak kapan? Sejak kapan demonstrasi dapat menjadikan yang ada maslahat umum yang lebih luas terganggu? Yaitu apa? Orang mau cari nafkah terhambat dan lain-lain. Serahkan kebijakan kepada pemimpin. Serahkan kebijakan kepada pemimpin biar dia menentukan apa yang ditentukan. Seraya doakan kebaikan bagi pemimpin. Sudah, semoga Allah memberinya petunjuk, semoga Allah memberinya rasa takut kepadanya dan lain-lain. Demonstrasi ini haram demi Allah. Bagaimana menurut Ustadz? Saya kopi pendapat Ustadz Farid Okbah. Farid Okbah alumni Libya, Saudi Arabia punya. Apa kata Ustadz Farid Okbah? Nanti saya kutip pendapat dari Mesir. Itu kan dari Mesir. Ini Farid Okbah, Ustadz Farid Okbah, Libya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Arab, cabang dari Universitas Imam Muhammad Ibn Saud, Riyadh, Saudi Arabia. Di Saudi Arabia tidak boleh demo, karena di Saudi Arabia itu kerajaan. Kerajaan akan menangkap orang demo, monarki. Kalau mati ayahnya, naik anaknya. Tapi Republik Indonesia pakai demokrasi. Demokrasi salah satu mengungkapkan ungkapannya adalah dengan cara unjuk rasa, menunjukkan bahwa dia tidak senang, turun ke jalan. Demonstrasi dalam Islam kita temukan atau kita coba cari dalil apakah ada hukum demonstrasi dalam Islam. Yang ada demonstrasi itu kan keluar rame-rame memprotes gitu kan, apakah itu ada dalam Islam? Coba anda telusuri dalilnya, ada nggak ditemukan? Allahu a'lam, mungkin keterbatasan ilmu saya tidak melihat ada dalilnya, tidak melihat ada dalilnya. Keluar demo, ribut dan seterusnya tidak pernah ada dalilnya. Yang ada dalilnya adalah seseorang masuk kepada pihak tertentu, muslim atau pemimpinnya atau siapapun yang berbuat salah, yang dia nasihatin. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, jihad yang paling afdal adalah perkataan benar di depan pemimpin yang zalim. Sampaikan, itu ada, gitu kan. Tapi kalau rame-rame keluar, Allahu a'lam. Kalau misalnya teman-teman yang melakukannya menganggap itu adalah masalah ada dalilnya, silahkan saja, itu hak anda. Tapi saya pribadi sebatas saya tahu, saya tidak pernah menemukan ada dalil tentang bolehnya. Kemudian bagaimana kisah demonstrasi, misalnya demo yang ada ini berbeda. Jadi jangan keluar itu maknanya mengingkari, membuat negara tandingan, membuat pemberontakan. Itu yang dinamakan keluar. Kalau kita membuat satu kritik kepada sebuah negara yang memang di negara tersebut diperkenankan, tidak dianggap sebagai bentuk keluar daripada imam. Misalnya waktu itu ada demonya para buruh misalnya, karena mereka apa? Menuntut perubahan dalam urusan buruh. Ada demo apa lagi? Dia menuntut kebijakan dalam hal itu. Artinya di sebagian negara demo adalah salah satu alat komunikasi antara rakyat dengan atasan, dengan pemerintahan. Dan itu bisa terjadi karena mungkin kalimat itu kalau disampaikan melalui parlemen kurang fasih, kurang jelas, atau kurang bisa diperdengarkan, atau kurang didengar. Sehingga sebagian tempat ada yang namanya demo itu sebenarnya untuk demo bukan membuat kerusakan. Kalau membuat kerusakan masuk wilayah buat.
Demo menembak, demo merusak, demo ini nggak benar. Demo itu menampakkan kalau kita punya keinginan. Karena banyak orang membawa hadis ini untuk menyalahkan sekelompok orang yang membuat demonstrasi misalnya, demo. Bahkan kadang mencaci dengan bentuk sampai menghukumi orang demo sebagai orang keluar dari pemerintahan yang sah lalu boleh diperangi. Ini bahaya sekali, akan terjadi pembantaian nanti di negeri ini kalau seperti itu. Karena demo itu adalah yang kami dengar, mungkin bagi yang mengerti tentang urusan negara, demo adalah diizinkan tentu dengan aturan-aturan. Yang demo itu tidak lain adalah untuk menunjukkan keinginannya secara jama'i, secara kolektif, secara bersama-sama agar lebih didengar. Kalau yang ngajukan satu orang, paling kamu saja. Tapi kalau yang menunjukkan dua orang, naga, asalkan demonya tertib dan baik, maka itu termasuk bahasa komunikasi dalam sebuah negara yang katanya negara itu adalah demokrasi. Katanya. Masalah demokrasi bab lain. Yang menjadi persoalan berikutnya adalah kita ini sering merespon kalau ada kerusuhan. Ketika diajak bicara baik-baik kan tidak pernah ditanggapi. Ketika ada kerusuhan di sana sini akhirnya kan kita meresponnya. Sekarang kita tanya, apakah mahasiswa yang menyampaikan tuntutan itulah yang diterima atau karena kerusuhan di mana-mana? Faktanya karena kerusuhan di mana-mana baru minta maaf, baru memperbaiki, baru dipecat, baru nonaktifkan dan seterusnya. Meskipun istilah nonaktif masih diperdebatkan ya. Nah saya khawatir kita punya tradisi bangsa ini mau merespon kalau itu ada huru-hara. Tapi ketika ada orang baik-baik tidak mau meresponnya dengan baik-baik. Saya 100% setuju dengan menyampaikan aspirasi. Melakukan demo saya setuju. Tapi mari kita cintai bersama Indonesia ini, jangan sampai menyampaikan aspirasi, hilang aspirasinya, sehingga yang muncul adalah anarki atau kerusuhan di mana-mana. Memang agak dilematis ketika umpamanya keamanan bertindak tegas adalah warga kita sendiri. Ya. Kemudian juga ketika tidak diamankan, maka menjadi kerugian yang lebih banyak, sehingga substansinya tidak kita dapatkan, bukan tambah baik tapi tambah buruk.